Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan Schrödinger nonlinear atau nonlinear Schrödinger equation atau NLSE adalah persamaan diferensial parsial yang digunakan untuk menggambarkan evolusi gelombang dalam medium nonlinear, di mana NLSE sendiri memperluas persamaan Schrödinger klasik dan memasukkan efek nonlinear. Efek nonlinear merujuk pada sistem atau persamaan di mana keluaran tidak berbanding lurus dengan masukan, yang berarti perubahan kecil pada masukan atau input bisa menyebabkan perubahan besar atau tidak proporsional pada perubahan output. Oleh karena itu, saya, Muhammad Ananda Rizkylah, akan membawakan persamaan Schrödinger nonlinear yang menggunakan aproksimasi split step Fourier atau SSF, serta kita akan membandingkannya dengan metode analitik yang menggunakan metode ANSA dengan kedua metode. Metode ANSAS merupakan metode penembakan solusi awal dari nonlinear Schrödinger equation, di mana solusi awal persamaan tersebut kita dapat menuliskannya adalah Pi sama dengan alpha eksponen I theta plus NT, di mana nonlinear di sini merujuk pada konstanta setelah C, yaitu Pi kuadrat ini. Jadi ini adalah persamaan nonlinearnya, dan suku pertama ini adalah suku energi. Nah, suku kedua merupakan suku Hamiltonian. Nah, persamaan Schrödinger itu kan terdiri dari persamaan suku energi dan persamaan suku dari Hamiltonian. Sedangkan potensialnya kita menggunakan persamaan nonlinear yaitu pi kuadrat. Nah, untuk mendapatkan nilai alfa kita menggunakan pemisahan bagian. Kita akan menghasilkan sebuah grafik dari persamaan sebelumnya dari seluruh ruang terhadap fungsi pi ini, atau kita menormalisasinya, kita mendapatkan soliton intensitas dari graf ini, di mana intensitas soliton ini ternyata mempunyai nilai maksimum pada saat X sama dengan 0, yang nilai maksimumnya itu berada di kisaran 0,8. Dan ternyata di intensitas ini terdapat nilai atau nilai minimum, di mana pada saat X sama dengan di antara 2,5 dan minus 2,5, nilainya itu akan menjadi nilai minimum. Nah, grafik ini biasanya kita sebut dengan grafik soliton King atau anti King, di mana King itu adalah grafik yang menjorok ke atas dan anti King adalah yang menjorok ke bawah. Nah, jika kita perluas waktunya dari T besar dari 0, yaitu 0,5 hingga ke 2, kita akan mendapatkan bahwa nilai grafik itu akan konstan, dia bergerak ke arah sebelah kanan, di mana ini berubah seiring waktu, maka nilai minimum dapat menjadi nilai maksimum dan nilai maksimum akan menjadi nilai minimum. LSE ini kita akan menggunakan split step Fourier. Nah, metode ini kita akan membagi persamaan satu tadi, persamaan pertama yang ini, dengan dua persamaan lain, yaitu persamaan linear dan non-linear, di mana linearnya adalah suku linear yang mana tidak ada persamaan pi kuadratnya, dan n itu adalah suku non-linear di mana ada pi kuadratnya. Nah, untuk itu dibutuhkan nilai awal atau initial value dari analyte seperti ini. Nah, algoritma dari Fourier ini dapat kita lihat pada sebelah kanan, di mana awalnya kita inisiasikan persamaan seperti yang awal ini, yaitu konstanta J atau difusi dan konstanta C dan sebagainya. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu melakukan step linearitas dan menganggap operator linear itu, serta kita akan meniterasikannya hingga waktu tertentu. Selanjutnya kita akan iterasi kedua pada sistem. Kita akan melakukan iterasi pada sistem nonlinear, di mana iterasinya itu ada dua kali. Iterasi pertama itu adalah iterasi merubah fungsi menjadi fungsi Fourier, dan iterasi kedua merubah fungsi Fourier menjadi fungsi biasa atau inverse transformasi Fourier. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan output intensitas, dan kita dapat men-outputkan di grafik intensitas. Nah, setelah kita hasilkan, ternyata pada saat T sama dengan 0, nilai ini mirip seperti solusi analitik tadi, di mana terdapat soliton King dan anti King. Dan tentu saja pada saat X sama dengan 0, nilai intensitasnya menjadi intensitas maksimum. Namun pada saat T besar dari 0, ternyata grafiknya itu menunjukkan tidak stasioner dan berbeda dari analitik signifikan. Nah,
Perbandingan pada saat T sama dengan 0 pada analitik dan numerik, bahwa intensitas maksimum atau intensitas maksnya itu pada solusi analitik itu kita dapat bahwa T maksnya itu sangat besar, yaitu pada T sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Namun pada solusi analitik intensitasnya itu tidak sampai 1 karena kita telah melakukan normalisasi. Karena intensitas pada solusi numerik, karena kita belum melakukan normalisasi, intensitasnya itu tidak sampai 1. Nah, intensitas minimumnya pada solusi analitik sangat kecil. Namun pada solusi numerik dia itu terlihat, dan pada grafik yang ini bahwa intensitas minimumnya itu sangat-sangat terlihat. Nah, pada saat T sama dengan 0, persabaran data intensitasnya itu teratur, yaitu nilai pada saat X sama dengan 3 sama dengan nilai pada saat X sama dengan minus 3. Tetapi pada numerik condong lebih lonjong atau tidak teratur, yaitu pada saat X sama dengan -1 itu tidak sama dengan X sama dengan 1, di mana jenis soliton yang memungkinkan pada kedua metode ini sama-sama soliton King dan anti-King. Nah, pada T sama dengan perbandingan rata-rata, yaitu T sama dengan 0 hingga T sama dengan 2, kedua metode ternyata memiliki intensitas maksimum sama-sama di 0. Namun pada solusi numerik memiliki banyak puncak, di mana puncaknya ini sangat tidak teratur. Sedangkan intensitas minimumnya itu pada solusi analitik pada T sama dengan 2, dan solusi numerik itu pada T sama dengan 0,5 second. Di mana persebaran data intensitasnya itu grafik analitik cenderung stasioner dan bergerak ke kanan seiring waktu, sedangkan grafik numerik memiliki pola sinusoidal, setiap waktu memiliki karakteristik sendiri. Dapat terlihat bahwa setiap waktu pada di sini memiliki karakteristik sendiri. Nah, ini berbanding lurus dengan pernyataan kita di awal, yaitu perubahan kecil pada masukan dapat menyebabkan perubahan besar pada keluaran. Jika kita membandingkan penelitian dengan hasil penelitian lain, yaitu pada penelitiannya Bau pada tahun 2012, bahwa intensitas pada penelitian Bau, intensitas minimum dan maksimumnya itu terlihat. Nah, di sini dia memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Sedangkan pada penelitian ini, nilai intensitas minimum dan maksimumnya ini memiliki nilai acak, di mana nilai minimum itu ternyata pada saat T sama dengan 0,5. Persebaran data pada zona Bau juga cenderung lebih stabil dan stasioner, di mana ternyata persebaran data pada T sama dengan 0 hingga T sama dengan 5 pada jurnal Bau ini memiliki karakteristik waktunya sendiri, hampir sama dengan persebaran data pada jurnal ini, yaitu persebaran datanya cenderung acak dan memiliki nilai-nilai tertentu. Nah, bentuk umum grafiknya itu, jika grafik jurnal Bau ini berbentuk seperti bel atau lonceng yang menggantung atau lonceng yang menonjol ke atas, sedangkan zona ini memiliki bentuk grafik seperti tangga yang memiliki nilai-nilai tertentu. Nah, karena bentuk grafiknya berbeda, maka jenis soliton yang memungkinkan pada zona bawah itu adalah bright dan dark soliton, dan pada zona ini adalah king dan anti-king soliton, di mana hal ini perubahan kedua jurnal ini karena pemberian nilai yang berbeda pada nilai awal, yang mana akan menyebabkan nilai akhirnya itu sangat-sangat berbeda. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa solusi analitik memiliki hasil yang lebih teratur dan secara umum stasioner dengan solusi model ANSAS. Solusi numerik memiliki hasil yang sangat mirip dengan solusi analitik pada saat T sama dengan 0, namun pada T besar dari 0, solusi ini memiliki bentuk yang cenderung tidak teratur atau sinusoidal. Nah, dengan pembuktian kedua metode, solusi nonlinear scoring equation ini dapat kita gunakan untuk memprediksi arah propagasi gelombang soliton, baik itu anti-King, King, bright atau dark soliton maupun soliton yang lain. Nah, kedua solusi ternyata memiliki kesamaan fungsi, yaitu mempresentasikan soliton King dan anti-King, di mana representasi ini karena suku nonlinear pada NLSE. Sekian dari saya. Wabillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.